Sebelum menonton video ini, ada baiknya kalian menonton video sebelumnya supaya kalian tidak salah paham, guys. Selamat menonton, subscribe. Subscribe. Sudah doanya tidak khusyuk, gerakannya salah-salah. Nanti bagaimana kalau baca Al-Fatihah? Dan Duki, baca Al-Fatihah. Nah. Hati-hati saudara, hati-hati. Walat. Yo, what's up brother? Jadi welcome back to my channel, di channel Human Heaven. Jadi guys, Apa? kita akan review berita lagi. Review berita lagi. Tidak henti-henti. Tidak henti-hentinya mereview berita. Kali ini kita sudah 3 episode ya. 3 episode. Jadi kita review berita. Review berita. Dan setelah kita searching di sosial media, Ya. kita dapat beberapa berita yang absurd. Menurut kita, ya ini bagus untuk direview. Oke. Ya. Saya penasaran. Apa sih berita pertama, Saudara Isang? Yang pertama, Berita pertama apa tuh? dapat dari Indozone. Lagi-lagi Indozone. 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 Langganan kita adalah Indozone, ya. Jadi- Jadi Indozone lirik kita karena open endorsement. Iya. Jadi Tidak. Indozone cukup Eh. memberikan kita informasi yang update Update. terkait info-info. Ya, meskipun beritanya tidak harus tahu itu. ya, tapi ini harus kita tahu memang. Apa tuh? Yang pertama, Hmm, ini paling lucu lagi. apa tuh? Meski temannya lagi asyik karaokean, gadis ini tetap sholat. Nah, kita ambil positifnya saja, dia sholat pada saat temannya lagi karaoke. Hah? Yo, it's Astagfirullah. Coba. Jadi video ini memperlihatkan seorang gadis tuh, yang asyik karaoke, tapi di belakangnya itu ada temannya yang sholat. Astagfirullah. Ya, ambil positif saja. Menurut bagaimana ini? Astaga. Tidak ada akhlak, tidak ada akhlak. Di tengah kesibukan karaoke, tuh, pada saat masuk waktu sholat dia tetap melaksanakan sholat. Kita apresiasi ya. Apresiasi apanya? Astagfirullah. Hei, mbak-mbak yang ada di video ini, Anda seharusnya tahu diri Anda. Hah? Apakah karaoke lebih penting daripada sholat? Astagfirullah. Kan begini saudara, di tempat karaoke biasa disiapkan Musola. tuh, sholat. Tapi dia sholat di tengah dia. Oh, berarti yang salah bukan hanya yang karaoke nih. Apanya? Oh, jadi yang salah itu bisa jadi. Tidak. Bagaimana, Cika? Biasanya di tempat karaoke selalu ada musola. Tapi kenapa dia sholat pada saat orang karaokean? Mungkin dia nggak mau ketinggalan list lagu yang dia. Masalahnya ini yang karaokean, ya, itu tidak tona paus Ya. lagunya. Astagfirullah, bisa gitu di pause. Baru ini juga yang sholat, Ini untuk astagfirullah. menghemat waktu. Kan itu karaoke sudah 2 jam misalnya untuk tidak. Begini, oke. Kalau misalnya tidak ada musola di tempat karaoke, itu kan bisa keluar ke masjid. Ke masjid. Ya. Ini juga temannya tidak ada akhlak, sudah tahu temannya sholat, masih dilanjut karaokeannya. Lagu dangdut lagi, kampret. Tunggu dulu. Ya. Masalah ini lagu dangdut, Cika. Saya takutku ini yang sholat kakodong tidak khusyuk, Ki. Sudah doanya tidak khusyuk, gerakannya salah-salah. Nanti bagaimana kalau baca Al-Fatihah? Dan Duki, baca Al-Fatihah. Nah. Dan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Walat. Jadi ini ada berita kedua. Berita kedua. Berita kedua guys. Jadi kita akan lihat berita kedua apa lagi. Nah, Sumbernya berita kedua itu dari Indozone. Indozone lagi, Indozone. langganan kita. Langganan Oke. kita. Yang viral sekarang Apa lagi? adalah viral video pesepeda ketemu perempuan cantik di sungai. Masuknya? Nah, kita lihat videonya dulu. Oke. Bos, ayo bos. Banyak ini bos. Oke.
Iya, jadi kita sudah lihat videonya. Bagaimana tanggapanmu? Saya bingung ya, ini pihak pengelolanya apa yang terbersit di pikirannya? Kenapa tiba-tiba membuka jasa ada perempuan gadis cantik desa yang tujuannya menggoda-goda pesepeda? Apa maksudnya ini? Ada bannernya juga. Ada bannernya, lihat bannernya. Ya Allah. Jalur Cewek. goes, gadis. Enggak, masalahnya ceweknya membuka begini. Oh, enggak tahu saudara. Itu bannernya, lihat. Begini Ji, tapi Jalur goes, gadis desa. menghadap ke belakang. Apanya gadis desa, mukanya seperti orang cewek-cewek kota yang suka dugem, teh. Astaga, cewek-cewek dugem ini muka-mukanya. Ya Allah, teh. Bukan, astaga. Bukan tahu gadis iya. desa. Desainnya sorki mukana. Jadi ini salah satu Apa? hal yang menarik. Apanya menarik? Oh iya, menarik, betul. Wisata Benar. untuk menarik wisatawan datang. Ya, betul. Ini salah satu teknik marketing sebenarnya. Teknik marketing. S3 S3 marketing, iya. Tapi begini, ini ada bapak-bapak toh? Dan foto. Enggak, iya. Kebanyakan bapak-bapak di sini. Entah apa alasannya ini ke istrinya. Bilang nih kapan bilang, saya mau goes untuk kesehatan. Iya. Ciu, pergi ke tempat batin. ini menggoda-goda gadis desa di sungai. Ini konsepnya nih seperti kayak ada tuh sinetron Bidadari Kayangan yang turun dari langit terus pergi mencuci ini selendang konsepnya begitu. yang Tapi mencuci selendang tapi gitu. tapi dia target pasarnya pelanggannya itu pesepeda yang lewat. Sekarang memang viral ini sepeda. Ya Allah, enggak apa-apa dia. Enggak apa-apa. Coba ada Tapi di sini. itu hal menarik sebenarnya. Jadi kita review karena itu. Bertanya kok, kalau ada di sini mau kok? Beli ke sepeda aja coy. Kau ya? Cewek langsung ku sewa. Ya, ini adalah Berita ketiga. Jadi kita akan bacakan berita ketiga. Apa tuh? Kita dapat dari internet ini. Apa itu? Voxpop. Vox Pop. Ya, Nah, sumber baru di. sumber baru dari media juga ya. Ya. Jadi kita akan cek modus mesum mahasiswa baru kepada senior maba, kepada junior maba yang perempuan. Karena sekarang itu musim maba, jadi banyak senior yang kajili-jili matanya. Astaga. Dari tadi kita baru bahas tentang begitu-begitu, sekarang lebih spesifik. Jadi masuk ke saya ini toh. Nah, apa itu? Ini maba mau belajar di kampus. Kenapa? Belajar apa? Belajar enak-enak? Belajar sesuai dengan jurusannya. Nah. Tuh, tapi kenapa kau ganggu tahu? Wah, tuh dengan alasan berbagai macam modus berbagai macam. Kasih begini Nah, kasih belok Ki. Jadi kita akan cek apa sebenarnya modusnya. Apa sih modus-modusnya? Oke, poin 1. Pertama itu dia menargetkan perempuan yang dianggap cantik. Jadi bahaya memang. Sudah pasti. Targetnya Nah. wanita-wanita yang cantik. Iya, sudah pasti dong cantik. Ya, Masa tidak cantik? Astaga. Melakukan itu. Biasanya begini tuh. Dia angkatan siapa paling cantik tuh. Nah, jadi King sebagai ikon angkatan tuh. Kemudian anggap Kayak maskot begitu, semacam maskot. Kemudian dapat gitu. Oh ya, kita sebagai perwakilan perempuan jadi ketua kepala suku perempuan. Ya Allah. Ketua kepala suku. Terus jangan dulu. Setelah dia dijadikan sebagai ketua kepala suku perempuan, apa lagi langkah selanjutnya? Kan kalau sudah begitu lebih mudah didapat toh. Sering berhubungan dengan seniornya. Oh iya tahu. Mana kepala suku kelompok Masuk 2? akal. Kepala suku kelompok 2, tolong merapat ke sini, kita akan bagi lagi makanan misalnya. Mana tadi temanmu yang sakit itu? Suruh ke kesehatan toh, diobati. Temani. Oh iya, betul tahu betul. Yang kedua, Kedua. merekrut maba untuk masuk organisasi. Ini yang paling sering dilakukan senior bejat. Yoi, dengan modal organisasi, dia yang masuk duluan mengajak maba yang cantik untuk ikut supaya mudah lagi di gap. Apa tuh, baca? Sebenarnya banyak, Dek. Organisasi kita suka. Organisasi maba perempuan ini sering kali ditarget untuk bergabung dengan Organisasi mahasiswa agar beberapa senior dapat mudah
mendekatinya. Nah, toh, terusnya kamu cocok masuk organisasi kakak, ikut yuk nanti kakak kenalin organisasi ini. Modus, Anda modus. Tak jarang sebenarnya kalau sudah berlanjut seperti ini, mudah dijadikan sebagai pacar. Yo, Doktrin nah. Masuk-masuk nah istilahnya begitu ya. Patul. Apalagi cetau atau. Oke, lanjut. Tiga. Intimidasi untuk melakukan hal-hal yang di luar ospek. Maksudnya kayak bagaimana itu? Misalnya begini, kan dalam ospek itu biasa ada ketentuan toh. Ketentuan seperti Larangan misalnya ada batasan yang kau perlakukan kau dengan juniormu. Oke. Tapi biasanya dia melakukan hal-hal yang di luar itu. Seperti Misalnya kayak sekarang toh disuruh tanda tangan. Kejar tanda tangan sama oh iya, pengalaman. Enggak penting Ji. Baru Nabila harus lengkap. Semua senior harus lengkap. Baru ada senior itu yang patul-patul bahasa. Udah mau kasih kau tanda tangan kalau kasihkan nomor sok jual mahal. Anjay. Baru ngechat. Modus. Jir. Kampus itu paling sering begitu. Modus ospek luar biasa. Apalagi coba lanjut. Yang keempat, langsung keempat. Selain mahasiswa, dosen juga biasa melakukan hal seperti ini. Hah? Dosen biasa melakukan. Tunggu dulu, kukira saya mahasiswa Ji. Dosen juga. Ya Allah. Selain mahasiswa senior, dosen pun berpotensi gini. Oh, berpotensi. Melakukan pelecehan seksual terhadap maba saat ospek. Jaringan muda yang setara untuk mengumpulkan beberapa. Tunggu dulu. Saya baru tahu ada dosen sange. Biasanya itu begitu. Kukira saya mahasiswa Ji. Tidak. Ya Allah, kiamat sudah dekat, kiamat. Waspada. Meski seorang dosen terlebih jika dosen yang sering menguntit mahasiswa melalui aplikasi daring untuk menghubungi maba di luar urusan kampus. Apalagi nih zaman-zaman daring memang. Iya. Makanya itu sebenarnya yang patut diwaspadai ya. Kita enggak ada jadi tapi ini yang patut diwaspadai untuk kalian misalnya ketika ada yang sudah salah-salah bagi maba-maba yang cantik yang baru masuk kuliah. Nah, jaga diri Anda. Ada perlakuan yang kurang baik menurut Anda, silakan melapor. Atau jangan bati-batiki itu. Apa itu bati-bati? Jangan ikuti-ikuti. Jangan ikuti-ikuti ya. Karena saya adalah orang Bugis. Iya. Jadi biasa bahasa begitu. Iya, oke. Memang sebenarnya banyak minat begitu. Enggak masalah. Itu kemarin ada yang viral itu yang weh mana ikat pingganmu. Itu tuh senior. Oh iya yang ospek melalui daring. Iya. Astaga. Nah, ini Enggak masuk. Tunggu dulu, kita coba bicara tentang ospek daring. Menurutmu efektif tidak itu? Enggak sebenarnya. Masuk kenapa? Kau takut ini video call jadi. Itu yang ku bilang. Matikan kameramu. Tapi ada memang takut iya atau acting dia tak gini. Ekspresinya. Iya kak. Ya Allah, acting Anda sudah cocok jadi pemain sinetron. Jangan takut. Astaga. Masuk kau sebagai senior, berikan hal-hal yang bermanfaat untuk juniormu, adik-adikmu. Jangan patol dia. Iya betul. Meskipun kau dulu dipatol karena memang kau tolo dipatol dulu. Kini tunggu dulu. Ini kalau ada orang luar negeri lihat sistem ospek tak kita yang daring, ketawa. Luar biasa. Pusap kau di situ. Pusap ke situ. Ya Matikan datamu. Jadi ngangkup kak. Astaga. Bisa juga. Terus kok dimarahi Ki? Apa beda? Tidak ada seram-seram nah. Kecuali depan aku aja gak bisa menatap. Begini, saya ada trikku tuh. Kalau misalnya nama marahi Ki atau nama lain, tutup saja kamera atau tutup. Atau mama nulis dia kan. Apa kau? Astaga. Zaman sudah berubah ya. Begitu sekarang kak, ada ospek daring. Ada. Sekarang memang tren nih. Tunggu dulu, sebelum kita bicara ospek daring, ospek pada umumnya dulu, yang biasa. Menurutmu setuju tidak? Apa? Sistem ospek gitu. Yang ospek itu menurutku saya tuh orientasi pengenalan lingkungan tuh, lingkungan kampus. Oke. Ya, cukup saja itu. Persoalan intimidasi hilangkan. Sebenarnya itu persoalan intimidasi itu sebenarnya tradisi sebenarnya beda. Tradisi balas dendam. Sebenarnya modus senior untuk apa namanya? Mencurahkan atau mencurahkan amarahnya itu yaitu dengan ospek. Ya.
Suku Jadi saya itu jangan tradisi nih, begitu, toh. balas Kita- dendam. Kita hentikan hal seperti itu. Bagaimana adik-adik kita nanti, toh kita bimbing bagaimana masuk di perguruan Ya. tinggi dengan Coba tirulah luar negeri. wawasan yang kita transfer, toh mengenai ilmu yang kita dapat, kita transfer, jangan intimidasi. Di luar negeri tuh Cika, kalau di ospek disuruh presentasi. Iya. Heeh. Di sini tidak disuruh menyanyi. Disuruh menyanyi, tiarap-tiarap diselokan, belum lagi mengoper-oper gula-gula dari mulut ke mulut. Hei, Itu. apakah Anda tidak takut virus? Apalagi sekarang corona. Jadi itu adalah berita-berita yang kita sudah dapat. Astagfirullah. Memang Memang absurd. bukan absurd, masuk akal cuma Sistem yang buat seperti itu sebenarnya. miris. Tidak absurd tapi miris, teman-teman. Jadi kita tertarik untuk membahasnya. Ya, jadi untuk segala hal yang kita ucapkan ada salah kata, Mohon dimaafkan mohon dimaafkan. Kita hanya mengulik sesuai dengan perspektif kita. perspektif kita. Ya, teman-teman yang menyimpulkan bagaimana kemudian kesimpulan teman-teman sendiri. Ya, oke. Tapi bohong. Jadi teman-teman jangan lupa Like, like, subscribe dan share. saya Panji. Isan, kami dari Human Huiven mengucapkan Selamat selamat menunaikan. Oke. See you again.